Hai teman-teman. Kali ini beda dari video-video sebelumnya dan mungkin ini video review pertama kali saya. Bentar, kameranya agak miring. Oke, udah mending. Video review pertama saya. Kali ini saya mau mereview alat yang menurut saya sangat membantu. Sambil ngopi ya. Menurut saya alat ini sangat membantu saya dan sangat meringankan beban hidup saya. Akhir-akhir ini atau mungkin setahunan inilah saya mulai mengurangi beban dalam tas saya. Jadi tiap kali naik gunung, tiap kali hiking kayak gitu, sebisa mungkin membawa beban yang lebih ringan dari yang lalu-lalu, tahun-tahun yang lalu lah. Jadi beberapa gear saya pangkas, beberapa gear, ada banyak lah, hampir semua gear saya rubah. Nggak beli lagi, tapi jual gear yang lama terus tak beliin lagi gitu. Untuk kali ini saya mau mereview kompor. Ya, kompor ya salah satu gear yang sangat penting bagi saya ketika naik gunung, ketika camping, ketika harus bawa kompor lah gitu. Dulunya saya pakai kompor lipat yang kotak segini itu. Kompor gas lipat yang kotak segini itu biasanya ntar pakai tabung yang panjang itu, terus bisa dipakai buat kompor, dan itu keren sih, maksudnya kelebihannya itu bisa menampung beban yang besar pun berat. Jadi dia mampu aja, mau kasih wajan yang gede, mau buat masak yang banyak, dia mampu aja secara berat ya. Tapi konsekuensinya ya itu ukurannya itu terlalu besar, terus memakan tempat juga di tas, terus untuk beratnya juga cukup berat juga gitu. Nah, setelah banyak nyari rekomendasi, akhirnya saya merubah gear itu, maksudnya mengganti gear itu dengan gear yang jauh lebih ringan, jauh lebih ringkas dan enak dibawa kemana-mana. Jadi nggak males untuk bawa gear itu. Kali ini saya mau mereview kompor yang segede korek api. Ya, maksudnya ini koreknya. Nah, kompornya itu juga sekitar segini. Nah, ini dia kompornya. Kompor yang udah menemani saya mau jalan 2 tahun sih. 1 tahun lebih lah. Ini kompornya. Teman-teman pasti penasaran kompornya seperti apa. Coba tak buka. Nah, jadi kompornya itu cuma segini. Mana nih kamera? Pokoknya cuma segini lah. Nah, cuma segini. Ntar kondisi seperti ini dibuka. Dah, jadi nih. Jadi cuma bener-bener kecil banget dan bahannya titanium. Untuk nama kompornya, merek kompornya BRST 1000 kalau nggak salah. BRST 1000 dan bahannya titanium. Bahan titanium itu terkenal dengan bahannya yang ringan, cukup kuat juga gitu. Kuat dan ringan. Ini beratnya cuma 25 gram. Cuma 25. Kalau perbandingannya sama
kompor yang kotak itu yang dulu sempat saya punya dan sempat saya pakai itu beratnya sekitar 250 sampai 300 gram. Jadi luar biasa banyak beban yang udah dipangkas gitu. Jadi gimana cara menggunakannya? Ini beda dengan kompor yang kotak itu dari segi bahan bakarnya. Atau bahan bakarnya sama-sama gas, tapi tabungnya berbeda. Jadi ini tabungnya itu namanya tabung gas kanister namanya, kayak gini. Jadi nanti untuk cara pakainya gampang banget. Tinggal ini taruh di sini terus diputer. Udah. Ini sekaligus penyangga dari kompornya. Penyangga dari bebannya yang ada di atas kompornya. Di begini makanya. Ringkes banget gitu. Kalau untuk bebannya yang tabung ini sama kayak tabung gas biasa yang panjang itu, yang bulat panjang itu sama beratnya. Dan ini jauh lebih awet karena dia nggak ada bagian pinggir itu nggak ada sambungannya, nggak ada sambungannya sama sekali di bagian pinggir ini. Jadi memang dia dicetak langsung seperti ini. Dia jauh lebih awet. Ya sebenarnya ini tuh tabungnya sama kayak tabung yang biasa itu. Jadi memang untuk sekali pakai, tapi ya hemat karena tabung ini nggak murah, harganya itu sekitar 55 sampai ratusan ribu gitu. Paling rendah tuh harganya 55 sampai 65-an segitulah pokoknya. Bisa dicek di marketplace, itu banyak banget pilihannya. Tapi juga ada yang ratusan juga ada. Jadi gini cara gunainnya, dan ini praktis banget gitu. Ringan banget, praktis banget. Wah pokoknya jadi nggak males lah. Maklum kan sekian tahun tuh rasanya jadi makin capek aja naik gunung tuh. Nggak tahu, mungkin faktor usia, nggak ngerti juga. Jadi saya termotivasi untuk meringankan beban gitu. Nah oke. Berikutnya tak kasih tahu cara penggunaannya gitu. Sorry ini masih hutannya masih asli banget. Kita syutingnya itu di lereng Gunung Merapi. Ntar untuk video lengkapnya itu ada juga video tempat ini. Nanti tak share setelah video ini rilis gitu. Mungkin selang 5 hari atau seminggu. Mungkin sendirian di sini, sepi banget dan masih asri banget. Kayak burung-burung tuh masih banyak, macam-macam jenis burung tuh kayak masih banyak gitu. Dengar suaranya soalnya. Tadinya kesini mau agak pagi terus mau hamukan, mau nyantui lah di sini, tapi sorean ya sudahlah. Gitu. Berikutnya tak kasih tahu cara penggunaannya. Yuk. Oke. Sekarang kita mau tunjukin gimana cara menggunakan si kompor mungil ini. Jadi ya gunainnya gini. Udah nggak ada tambahan apa-apa lagi gitu. Jadi ini penyangga dari panci, entah panci atau cangkir kayak gini. Jadi nanti gunanya kayak gini. Dan perlu bawa korek, jangan sampai nggak bawa. Nah itu gedein, terus tinggal gelas atau panci atau apa ditaruh di atas ini. Sorry, saya pakai kopi yang udah tak bikin. Nah, gitu penggunaannya. Jadi untuk apinya cukup
gede, bisa digedein lagi tuh. Kalau cuma bikin kopi kayak gini, segelas kayak gini cepet banget untuk panasnya tuh. Dah gitu aja. Oke, selanjutnya mau tak sampein tentang kekurangan dari kompor ini. Jadi tadi udah tak kasih tahu gimana cara gunainnya. Sekarang mau tak sampaikan tentang kekurangan dari kompor ini. Tadi udah tak singgung kelebihannya beberapa, yaitu salah duanya itu yang pertama ringan, itu ringan banget si kompor ini. Terus kategori ultralight lah. Kalau misalnya teman-teman sering lihat di video-video atau di review-review barang, ada barang-barang yang masuk di kategori ultralight ya, ultralight hiking gitu. Jadi kompor ini termasuk dalam hal itu gitu, karena ringannya. Pertama ringan dan dia ringkas banget untuk dibawa kemana-mana. Jadi tinggal dilepas aja terus dimasukin ke kantongnya ini. Itu kelebihannya. Kekurangannya, yang pertama itu dia nggak ada pemati api internalnya. Jadi dia harus pakai korek gitu. Harus pakai korek. Jangan sampai naik gunung pakai kompor ini dan nggak bawa korek atau pemati lainnya. Itu jangan sampai. Ya itu tadi cara penggunanya, diputer-puter ulirnya ini, terus nanti keluar gasnya, baru dipati pakai korek gitu. Dan penggunaannya cukup mudah kok. Di sini itu ada ke kanan untuk min, terus ke kiri untuk plus. Jadi untuk membuka katupnya itu ke kanan, ke sana pokoknya. Nah, ke sana gitu. Itu yang pertama kekurangannya. Terus ada dua juga. Dia nggak bisa menampung beban atau menahan beban yang terlalu berat. Dulu pernah tak coba pakai panci gede itu yang buat masak itu. Iya, itu iseng atau ya ceroboh lah. Soalnya pakai panci itu terus buat masak mie berapa ya, 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 gitu. Akhirnya ini yang bagian sini itu dia agak ke bawah gitu, melewat ke sana, terus ini juga ke sana, ini juga agak ke sana gitu. Jadi nggak bisa lah menahan beban yang terlalu berat ya. Jadi jangan dipakai buat hal-hal seperti itu. Langsung kayak gini jangan dipakai. Nah, rekomendasi saya kalau misalnya mau dipakai yang berat itu, penyangganya jangan andelin ini. Kompornya pakai ini nggak masalah, tapi penyangganya jangan ini, tapi susun batu atau apalah pokoknya disusun gini. Nah, penyangganya itu, si pancinya itu fokusnya di batu itu gitu. Itu sih tipsnya gitu ya. Untuk yang lain-lain ya monggo bisa ditambahkan lagi di kolom komentar gitu. Dah, mungkin itu aja review gear dari saya. Nanti kapan-kapan tak bikin video tentang packing dan gear-gear apa aja yang saya pakai ketika naik gunung, hiking atau camping gitu. Dah, gitu aja. Makasih udah nonton. Monggo di share ke teman-teman kalau misalnya video ini bermanfaat. Barangkali ada teman-teman yang mau nyari gear yang lebih ringan. Ya ini tak rekomendasikan buat pendaki pemula. Jangan buru-buru beli kompor yang kotak yang gede itu. Coba tengok dulu ke kompor kayak gini. Dah, pokoknya beli itu aja. Bahannya banyak kok, ada jenisnya. Ada yang bahannya kayak kuningan,
nggak tahu lah kuningan atau apa itu, pokoknya warnanya kuning gitu, ukurannya juga segini, dan itu harganya murah kok itu. Kalau ini dulu saya beli 165.000, tapi sekarang kayaknya udah naik di angka 220.000 gitu, terus gitu. Tapi ada di bawah itu juga banyak gitu, malah ada yang ada pemati internalnya gitu, jadi nggak perlu pakai korek, itu ada harganya 95 juga ada, 100.000 juga ada. Jadi buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang baru mau coba hiking, baru mau coba naik gunung, beli aja kompor kayak gini. Entah teman-teman cowok entah cewek, kalau bisa bawa sih kayak gini gitu. Saya itu selalu mengutamakan atau merekomendasikan buat teman-teman yang baru mau belajar naik gunung, kalau bisa bawa peralatan sendiri gitu. Jadi bawa semua gearnya sendiri. Kalau misalnya cewek nih, misalnya berat bawa tenda kayak gitu berat, ya minimal bawa flysheet lah, flysheet yang ringan, yang kecil aja gitu, nggak usah yang gede banget, yang kecil aja. Dan usahakan bisa bikin shelter gitu loh. Terus bawa kompor yang kayak gini, kecil banget, enak banget dibawa kemana-mana. Jadi bagi saya itu selalu pikirkan kemungkinan terburuk. Dan mungkin kalau bagi saya kemungkinan terburuk pas naik gunung, pas masuk hutan itu tersesat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa semua peralatan sendiri, bekal sendiri, itu akan mempermudah teman-teman ketika tersesat di gunung itu. Minimal tenang lah, mau nunggu teman-teman yang jemput juga agak tenang itu, karena punya gear-gear sendiri gitu. Semoga nggak terjadi, tapi andai kata terjadi kita udah siap-siap gitu. Udah itu aja. Ini kenapa nggak pas di tengah. Itu sih, itu tips dari saya dan review dari kompor kecil ini. Terima kasih udah nonton, pokoknya terima kasih udah nonton. Subscribe ya tolong kalau misalnya sekiranya bermanfaat, tapi kalaupun tidak ya udah nggak apa-apa. Makasih udah nonton review dari saya. Mohon maaf nggak tertata karena saya tanpa skrip, tanpa apa, pokoknya waton ngomong aja deh sepengalaman saya pakai si kompor ini gitu. Dah gitu aja. Terima kasih udah nonton. Salam lestari. Yuk.